Kalau sekarang itu saya merdeka itu kalau istri saya tinggal lihat handphone saya. Merdeka kan. Saya kunci itu kalau biasanya kalau ini dia nggak bisa nembus enkripsi handphone saya, merdeka itu saya. Akan juga pernah merasakan? Iya, Itu pernah juga sama ya. Padahal di handphone nggak ada apa-apa kan, cuma ada beberapa nomor yang bulat. Kita ngopi dulu agar tidak panik, mending kita ngopi dulu agar tidak segan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Podcast bersama saya Fauzan. Saya Iji. Gimana kabarnya Om Ji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita mau ngobrol apa nih? Bulan Agustus nih kan. Iya, bulan Agustus. Selasa itu 17 Agustus hari kemerdekaan ya. Kita merayakan kemerdekaan Indonesia ke-76. 76 tahun kita udah merdeka nih. Ya. Cuman makna merdeka ini sendiri kadang-kadang ya itu pembahasan kita makna merdeka itu sendiri. Berat nih. Nah, soalnya banyak sekali saya baca status di grup WA, di postingan-postingan di sosmed. Katanya 76 tahun kita merdeka itu sebenarnya kita belum merdeka. Ini penuh makna nih. Belum merdeka itu apa? Tapi tanpa bermaksud untuk menghakimi, menggurui ataupun apa ya, ataupun sebuah bahasan bahwa merdeka ini dalam artian sebenarnya negara kita belum merdeka, tapi kita akan bahas merdeka yang lebih dalam. Menurut Akang sendiri tuh, ya. Merdeka itu gimana? Bener nggak kita udah merdeka nih? Ya, kalau secara pribadi sendiri sih kalau merdeka itu dia bisa bebas ya untuk bisa menentukan sikap, kehendak ya, dengan kata lain tetap masih dalam batasan positif. Bebas ya, kita sebebas bebas berekspresi, bebas berkreasi, meskipun ya tetap dalam batasan yang ada batasan, ada aturan. Beda antara merdeka dengan preman gitu ya. Preman dari freeman, merdeka dengan seenaknya beda. Ada itu. Nah, pertanyaannya gini kan, banyak sekali yang bilang 76 tahun kita merdeka nih, tapi kita belum merdeka seutuhnya. Kita masih dijajah dalam artian penjajahan yang lebih baru. Kalau dulu kan dijajah itu kita dikuasai ya wilayah negara kita dikuasai, sumber daya alam kita di resort sama negara lain. Kita pernah dijajah oleh VOC, Portugis, sama Jepang. Nah itu penjajahan yang sebenarnya. Nah saat ini itu 76 tahun kita merdeka, apakah betul kita udah nggak dijajah? Kayak ragu-ragu gitu nih ngebahasnya. Kayak takut sama bin kayaknya. Iya. Sambil saya nangkep juga sih mereka yang akan maksud itu mereka dalam hal apa biar sinkron gitu ya. Tadi kan kita udah disclaimer ya, kita nggak ada maksud apapun itu. Kita bahasan supaya kita lebih original lah. Nah, contoh kayak sekarang seperti ini. Kita di negara katanya yang agraris ya. Tapi pangan kita masih diimpor nih. Nah itu kita belum merdeka itu kan kalau dari sudut pandang ini ya. Contohnya. Apakah betul kita udah merdeka? Nah misalkan gini kan sekarang banyak sekali aturan-aturan yang bertubrukan sampai terjadi perdebatan. Contoh kalau kita lihat di media ya, perdebatan antara aturan satu dengan aturan yang lainnya itu tubrukan. Sehingga Komnas HAM itu salah satunya itu banyak sekali banyak sekali mereka itu kayaknya berbeda pendapat dengan pemerintah. Dalam artian kalau menurut salah satunya menurut Komnas HAM kita tuh belum merdeka itu. Kemerdekaan beropini, kemerdekaan beragama, kemerdekaan berpendapat, itu banyak sekali itu jadi pertentangan dari sudut pandang. Ya, memang banyak juga. Sekarang ini kayak lebih ke
nggak ada kekhawatiran nggak terlalu lepas ketika mau mau mengekspresikan atau menyampaikan sesuatu tuh. Saya saya nggak terlalu paham juga sih detailnya tuh seperti apa sebetulnya tuh. Nah contoh gini ya Kang, PPKM. Ah, PPKM. Ini bisa diartikan kehilangan kemerdekaan nggak? Misalkan begitu kita mau ke pasar dibatasi jamnya, kita mau ini contoh jalan ditutup, iya, kemerdekaan iya. kita hilang. Tapi jelas itu kan ada maksud tujuan aturan itu dilakukan. Dalam artian yang lebih dalam lagi, misalkan gini Kang, berpendapat Eh, ada undang-undang IT. oh iya Saya bukan betul, orang ahli hukum ya, betul saya bukan betul. orang ahli hukum, cuma menonton, melihat katanya kan katanya ketika kita berpendapat itu dibatasi banget dengan undang-undang IT. Hmm, Nah undang-undang IT ini kan memenjarakan kebebasan berpendapat. hmm, Berarti kita nggak merdeka. hmm. Karena Bisa, ya, bisa. karena kalau merdeka itu kan diproklamirkan kan. Ya. Waktu dulu founder kita Insinyur Soekarno itu memproklamirkan dengan Bung Hatta bahwa Indonesia merdeka, sudah tidak lagi diatur oleh negara-negara luar, bisa menentukan hidupnya sendiri, bisa membentuk pemerintahan sendiri, itu merdeka. Hmm. Kalau sekarang misalnya kita dibatasi oleh begitu banyak aturan, sudah merdeka kan pikiran kita? Berarti kalau tadi Bung Karno mengatakan kita sudah merdeka dari tekanan dari luar. Dari penjajahan. Berarti sekarang ada tidak belum merdeka karena tekanan dari dalam gitu. Ya, belum merdekanya itu, saya sih tidak mengartikan merdeka itu bahwa negara ya. Ya. Karena gini, negara itu kan di dalamnya individu kan. Nah, Kalau negaranya merdeka, Nah. individunya merdeka dong. Idealnya seharusnya kayak Ya, gitu. ini negaranya merdeka, Ya. individunya ada beberapa, menurut individunya, Oh iya, bukan menurut saya. Menurut individunya, Iya, mereka iya. belum merdeka. Betul, betul. Makna merdeka ini sendiri gimana? Ya sebenarnya kalau menurut saya, pemahaman saya sendiri yang namanya merdeka itu dia bisa bebas dari berpendapat, berkreasi, berekspresi, meskipun memang selama masih dalam batasan koridor norma kita sebagai orang Indonesia Ketimuran dari segi norma hukum. Meskipun kalau tadi kata Kang tuh undang-undang ITE gitu. Ya memang ada beberapa ya sepintas aja yang saya ketahui dari obrolan santai itu ada yang ini ternyata seperti itu ya penafsirannya tuh. Iya. Jadi kayak multi tafsir bagi seseorang ketika membacanya mengetahui ini seperti ini, tapi ternyata nggak seperti itu. Iya. Nah sekarang kan kalau kita lihat ya kan, undang-undang atau hukum itu selalu dibuat berdasarkan kondisi. Berarti tidak mutlak. Ini karena sekarang banyak sekali media-media sosial berbasis digital, sehingga orang berpendapat sebebas-bebasnya di sana. Ini dibuatlah undang-undang karena adanya teknologi itu. Nanti kedepannya ada satu hal yang lain kan hukumnya bisa dibuat gitu. Nah ini ada korelasinya kan dengan makna merdeka. Ya ada lah. Ada. Berarti sampai kapanpun juga manusia itu tidak akan pernah merdeka dalam arti sebenarnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Sangat bisa jadi. Kayak takut. Saya tuh pernah kan, pernah waktu itu saya sama ada temen yang waktu sama ada teman-teman komunitas di podcaster juga, karena waktu itu di internal tuh sengaja ngundang dari KPAI itu. KPAI, KPAI itu sebuah badan yang mengawasi tentang penayangan. Penayangan, termasuk kasus yang Ini kita di Bennett nggak ya? Ngebahas enggak ya? Enggak lah, ngapain juga kurang kerjaan ke Bennett kita. Kita kan tenar. Ngapain ini kurang kerjaan? Berarti kalau di Bennett kita terkenal juga ya? Penonton banyak. Oh iya betul. Ngapain dia? Ya pernah dibahas waktu itu tuh, waktu itu ada stasiun TV yang dia semacam kayak ada itu youtuber ya, podcaster yang diupload di YouTube, ya kok mereka bisa nggak terikat suatu aturan kayak kita nih, TV yang mainstream itu tuh. Waktu itu kan pernah tuh ada bahasan kayak gitu, terus dengan undang-undang ITE dan sebagainya itu, sehingga pernah saya sama ada beberapa di komunitas podcaster itu ada sengaja kita
Zoom, undang KPAI menyampaikan apa sih, seperti apa, bagaimana bahasanya. Terus saya ada teman juga yang di aparat gitu ya. Jadi KPAI itu membuat batasan berdasarkan norma, berdasarkan kepantasan, mungkin gitu ya. Iya, Berarti norma ini sendiri bias nih kan, sangat bias sangat kayaknya. bias. Merdeka ya kan, merdeka. Kita bahasnya jangan dari hukum deh. Iya, Nah, kita bukan ahli juga kita gitu. bukan ahli hukum. Nanti kita salah kena KPAI. Masalah juga. Nanti ada yang Ini mah hanya obrolan aja sih yang kalau biasa. kita bahas merdeka dari makna sebagai individu, dari sebagai kita sebagai manusia, sebagai individu, sebagai makhluk sosial juga, merdeka itu apakah kita tuh bisa mengartikan sebebas-bebasnya? Misalkan saya nih hidup di satu RT ya, yang punya rumah saya, tanah punya saya, sertifikatnya. Gimana saya juga ya merdeka dong. Nah itu kan nggak bisa juga ya seperti itu ya, nggak bisa ya. Saya mau misalkan nyalain musik kenceng-kencengnya, karena saya makhluk yang merdeka nggak bisa seperti itu. Jadi batasan itu ada normanya secara individu pun. Kalau kita ngambil dari sisi hukum yang lebih luas gitu kan, dari sisi agama, apakah betul kita itu merdeka? Merdeka itu dalam artian ketika kita terlahir ke dunia, bayi, kita dewasa, kita bisa bebas menentukan apapun. Iya, ya kalau singkatnya itu kalau agama sendiri membebaskan ya. Istilahnya zat yang menciptakan kita sendiri kan tidak pernah ada melarang, paksaan. tidak pernah memaksa. Tidak pernah memaksa. Contoh-contoh. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau kamu mau taat, mangga silahkan. Kalau nggak taat juga silahkan. Cuma konsekuensinya kalau kamu mengerjakan seperti ini, nanti konsekuensinya akan seperti ini. Kalau seperti ini akan seperti ini. Kan dari agama sendiri zat yang mau menciptakan itu tidak ada tekanan paksaan harus seperti itu. Kamu harus jadi ustaz, enggak? Enggak ada. Kamu harus jadi pencuri, enggak juga? Enggak juga. Kita yang milih ya. Kita yang milih. Berarti hukum negara itu hampir sama dong, Pak. Ya terserah kamu mau jadi apa. Kamu ngomong gini, ini ada hukumnya. Kamu ngomong gini ada hukumnya. Betul. Nggak salah dong pemerintah. Ya bisa nggak salah. Bisa nggak salah. Jadi kalau yang opini itu bahwa kita belum merdeka itu dari mana tuh? Ya mungkin pengalaman mereka yang merasakan, menurut mereka saya nggak melanggar kok, malah kena ini. Beda sudut pandang. Beda sudut pandang, beda pemahaman. Ya, kalau ngomongin beda sudut pandang sampai kapanpun juga nggak pernah ada searah. Nah, memang seperti itu. Nggak bakalan ada searah. Seorang bos dengan anak buah sampai kapanpun juga pasti ada titik dia tidak searah. Seorang ayah dengan anak. Nah ini contoh keluarga nih kan. Seorang anak itu. Di saya nih dari kecil orang tua itu nggak ada kan yang pengen anaknya sukses. Walaupun sukses itu sendiri kita bingung ya apa sukses itu. Ketika dia udah gede, dia ingin menentukan hidup. Ketika dia ingin menentukan hidup, dia merasa pikirannya merdeka. Seorang tua ini dia punya tujuan, nggak mau anaknya dong menyimpang lah gitu dalam arti yang lebih luas. Tiba-tiba berbeda lah pendapat. Misalkan si anak ini, saya nggak mau sekolah, saya nggak mau kuliah, saya mau menentukan hidup saya mau bisnis. Orang tua, kamu harus kuliah biar kamu ini. Nah ini kan terjadi konfrontasi, bukan konfrontasi, terjadi perselisihan perbedaan pendapat. Menurut si anak pasti saya dijajah sama orang tua. Nah ini maksudnya maksud kita bahas merdeka ini. Batasan merdeka kita itu seperti apa? Iya, ya itu memang kalau ya itu tadi ya sudut pandang, pemahaman, multitafsir. Sebenarnya tuh kalau bagi saya sendiri dan yang saya simak tuh merdeka dalam artian bebas, berkreativitas, beraktivitas, berpendapat selama masih dalam batasan normal. Yang kita pegang itu kan dua. Yang paling puncak saya sendiri mayoritas muslim itu pasti yang dipegang adalah norma agama. Bebas dalam merdeka, bebas melakukan sesuatu selama tidak melanggar batasan norma agama. Yang kedua, norma adat sendiri kan kita ada nih, norma adat ketimuran istilahnya bebas. Beda dengan kayak di luar ya, kan kayak ke orang tua itu kan boleh ngambil nama itu. Kalau di kita ini kan disebut merdeka bebas tuh dia ada norma dibatasi nggak sampai manggil nama. Kalau itu kan awam ya secara umum. Tapi secara khususnya ini anak saya. Ya kalau
saya lebih memilih nggak kuliah nih. Hmm. Minta aja duitnya sini, saya mau bisnis. Oh. Saya pendapat saya, kamu harus kuliah dulu. Nah ini kan konflik nih, bukan konflik, beda pendapat nih. Ketika ditekan terus sebagai orang tua, ya dulu gua, lu anak gua gitu kan. Mau nggak mau harus nurut. Nah itu menjajah nggak? Menjajah. Menjajah ya. Menjajah itu Jadi, menjajah itu. Menjajah. Jadi batasan moral, batasan norma tetap harus ada, tapi batasan untuk kemerdekaan berpikir pun harus seimbang. Gitu. Iya betul. Nah kondisi sosial sekarang, Ah. menurut Akang, kita itu kalau contoh ya, apakah ketika kita memakai produk-produk bukan dalam negeri, apakah kita dijajah atau didoktrin atau teropinikan, atau itu sebuah kewajaran? Gitu. Kalau kita sekarang misalkan gini kan, apakah kita sekarang dijajah Korea? Karena semua orang itu nonton drakor kan. Atau itu teropinikan, terdoktrin. Ya betul. Atau karena negara kita nggak bisa yang lebih bagus dari si Korea itu contoh gitu kan. Iya. Sebenarnya tuh harusnya tuh kalau bagi saya tuh ada berpikir ya, kok kita nggak orang Indonesia sendiri gitu ya, bukan nggak ada ya. Ya tadi mungkin ya, apa ya, kayak terdoktrin, bahasa yang pasti mungkin bukan terdoktrin ya. Terbangun opininya. Terbangun opininya bahwa inilah yang bagus, ini yang seru, ini yang bagus, terus nggak memunculkan anak-anak bangsa, memunculkan sesuatu buat hiburan rakyatnya yang bagus, yang disukai. Gitu. Jadi karena kita tidak bisa membuat produk yang bagus, hanya kita menyukai produk luar gitu. Betul. Jadi ya bukan salah luar dong. Ya. Iya lah. Misalkan ibu-ibu senang nonton drakor. Karena di Indonesia nggak ada yang lebih bagus dari drakor. Betul. Nah, berarti bukan salah pihak luar, salahnya kita yang tidak bisa produktif. Betul. Kayaknya nggak nyambung itu kalau sama merdeka. Itu nggak nyambung sama merdeka. Kan gini kan. Kenapa jadi ke situ? Saya pakai motor kan, pakai helm, aja ayah polisi. Diwarikan saya beranikan diri, wing. Terus sih kalau si polisi nggak kejar saya merasa merdeka. Merdeka. Salah nggak? Salah nggak gitu? Nah, perasaan saya, merdeka. Makna merdeka itu, ya itu waktu itu saya terus di kelas dulu saya tiap ujian saya nggak bisa kan, malas, saya malas belajar, bukan bodoh saya, malas, pasti belajar gitu. Ketika ujian kan syarat kelulusan itu nilainya bagus, saya berpikir keras sampai saya bisa mendapatkan soal ujiannya saya dapat. Jangan ditanya aja dari mana. Itu caranya kayak gimana teknisnya? Itu keahlian. Skill itu. Saya dapat tuh soalnya saya kerjakan, saya kasih ke orang pintar, kerjain. Untuk 10 sampai itu. Merdeka saya. Karena saya break the rules. Saya waktu itu berpikir saya bongkar aturan-aturan bahwa kalau pengen nilai bagus, ya kalian harus belajar. Saya nggak belajar. Tapi pengen nilai bagus. Nilai bagus dapat soal kan? Ya tapi pengen nilai bagus, tapi saya nggak mau belajar. Nah itu, wah perasaan merdekanya. Merdeka saya nggak diatur guru. Tapi saya nggak dapat apa-apa kan, nggak dapat ilmunya, dapat nilai doang. Nah itu tadi, apa yang multitafsir itu orang akan sendiri memahami bahwa yang merdeka itu yang kayak gitu tuh. Iya buat saya itu salah satu dulu. Kalau sekarang tuh saya merdeka itu kalau istri saya tinggal lihat handphone saya. Merdeka kan. Saya kunci itu kalau biasanya kalau ini dia nggak bisa nembus enkripsi handphone saya, merdeka itu saya. Akan juga pernah merasakan? Iya. Itu pernah juga sama ya. Padahal di handphone nggak ada apa-apa kan, cuma ada beberapa nomor di bulan. Itu merdeka. Betul. Merdeka banget. Nah, kalau saya sih melihat Indonesia sekarang 76 tahun, saatnya kita lebih sehat ya, memaknai. Harus. Seperti halnya saya dapat soal gitu kan. Kalau cuma pengen nilai 10, gampang. Cari soalnya. Gitu. Ilmunya saya nggak dapat. Misal saya, kalau cuma untuk gak ditilang, gampang. Walaupun nggak punya sih, banyak cara gitu. Saya merasakan merdeka. Nah, coba kalau kita sekarang kita mencari shortcut
mencari jalan pintas untuk sesuatu yang lebih positif. Biar merdekanya itu, emang saya merdeka, bertahun-tahun merasa merdeka, sekarang menyesal. Saya menyesal. Saya dulu sekolah tuh nggak dapat ilmu. Akhirnya untungnya ada YouTube, ada juga belajar lagi. itu yang disebut multi tafsir tuh ya. Merdeka bagi seseorang memahaminya seperti itu. Nah, itu bisa dia gunakan posisi keadaan seperti itu tuh. Nah, itu yang merdeka. Padahal nggak seperti itu tadi itu beda antara merdeka dengan preman gitu ya, namanya preman itu kan istilahnya bebas gitu. Ya, ada aturan. Nah, orang yang betul-betul Ada aturan. bebas, nggak ada aturan sama sekali yang tadi norma adat, norma hukum, norma agama gitu ya. Nah, kalau merdeka sih ya itu tadi bebas tapi dalam artian positif, tidak melanggar norma. Ada batasan. Ada batasan yang norma. Kalau batasannya nggak normal gimana? Nah, itu berarti belum merdeka. Belum merdeka. Karena dia dikekang oleh sesuatu yang tidak normal. Nah, itu teman-teman lah batasan nggak normal silakan terjemahkan masing-masing. Dalam semua kondisi silakan. Kita nggak mau terlalu membahas sana. Intinya udah merdeka belum kita? Jawab masing-masing. Jawab masing-masing aja. Kalau saya tadi merdeka dulu pernah merasakan adrenalin merdeka itu. Ya ketika saya terlepas dari aturan. Aturan yang terlalu membuat merdeka. Ketika banyak ngaji kan bisa cepet berhenti ngaji asal merdeka. Merdeka dengan ngaji ternyata ya sekarang saya menyesal mau belajar mengulang alif-alifan udah tua mau nikah lagi malu. Nah ini yang disebut merdeka dalam artian merdeka yang sesungguhnya ya, masih dalam batasan positif. Oleh bapak saya itu dikasih keleluasaan. Kamu merdeka melakukan sesuatu, ya, mau bisnis, mau kerja, jurusan kalau mau lanjut kuliah juga, mau kemana, bahkan kamu ini laki-laki, ya, harus panjang langkah, main ke sana, main ke sini. Itu panjang langkah. Dalam arti langkahnya 35 hari gitu kan. Lompat. Itu bagus kan? Nah, hati-hatinya sekarang kan, kalau kita tidak menjelaskan itu, ya. Generasi sekarang itu menerjemahkannya takutnya secara verbal. Panjang langkah dia lompat-lompat. Jelasin tuh panjang langkah kayak gitu. Iya. Kalau dulu kan kita berbalas pantun. Dulu games kita sindiran, berbalas pantun. Kita memaknai diksi-diksi yang lebih filosofi. Kita diajarkan seperti itu. Zaman sekarang beda. Iya betul. Kalau akan tadi ngomong, kita harus panjang langkah itu dia bisa lompat-lompat jalan. Betul. Karena memaknai langsung secara verbal. Hati-hati ya. Betul sekarang. Nah itulah salah satunya tuh kenapa jadi mungkin gitu ya. Kenapa sekarang ada beberapa orang bahkan mungkin banyak mungkin kayak nggak merasa merdeka. Masalah ketika kita mengucapkan sesuatu, ya padahal menurut zaman kita ini kayak gitu tuh ke arahnya tuh ke sini. Kalau sekarang nanti arahnya tuh ke sana. Wah, awas tuh, hati-hati kamu mengeluarkan pernyataan ya, pembicaraan itu yang melanggar aturan. Kenapa? Itu dampaknya menjadi permasalahan tuh anak-anak bisa jadi kayak gitu. Akhirnya kena untuk mungkin salah satu. Dari satu sisi saat ini tuh teknologi, media itu memungkinkan lebih merdeka dari zaman dulu. Zaman kita kan coba ke sekolah. Kamu tapi dirajia, dijewer, mana berani kita ngelawan ke guru. Nah sekarang ada guru, nih murid ini nakal, sintret misalnya, kena hukum. Iya betul. Nah ini makna merdeka ini. Nah, zaman dulu kita tuh banyak sekali aturan kan, harus ketemu dengan guru itu harus nunduk. Sekarang berani-berani, lebih merdeka. Dulu kan kita nggak banyak aturan dia, berarti ada dua kan. Nah, ketika saat itu merdeka bagi posisi si guru, merdeka bagi posisi si murid. Sekarang dengan tadi katakan tadi ada guru ketika hendak mau mendidik ya, bukan karena nafsu gitu ya, sentimen gitu ya, dia ada kemerdekaan, merasa merdeka untuk mendidik anak ini dengan gaya dia. Kalau perlu misalnya dengan pukulan dalam tanda kutip masih dalam batasan gitu ya. Nah sekarang guru mungkin nggak merdeka. Padahal guru nggak merdeka untuk menentukan teknik mengajar kepada anak. Harus proklamasi. Wah, kita perlu proklamator berarti kalau dulu ya. Nah ini
terjemahkan ya. Pendidikan kita udah merdeka belum? Ah, Silakan, boleh tuh komen. Ada yang beropini atau ada yang berargumen, boleh kita debat gitu. Kalau kata saya sih emang betul kan. Dulu saya sebagai murid nggak semerdeka sekarang, hmm, tapi ada nilai-nilai yang agak berbeda. hmm. Sehingga saya dulu juga, wah ini mencari cara lain supaya tidak pernah marah guru. Saya cari cara nakalnya, cari cara lain. Kalau sekarang itu guru itu dibatasi. Yang nggak merdeka itu gurunya. Betul. Saya mau mendidik benar, takut kena hukum. Nah, Saya mendidik adanya kayak gini ya. Sekarang kan belajar online nih. online. Kalau dulu nih kan kita nggak merdeka nih ketika ujian. Iya. Iya. Merdeka nggak kita ya dulu ujian? Makanya. Kopean. Kalau dulu saya kan kreatif kan, cari soal. Sekarang Nggak ujian usah, dulu kan. nggak usah cari soal. Itu mah kejujuran bukan merdeka kan. Kejujuran itu. Anak saya kemarin ya ujian. Ya silakan ujian. Online. Oh ya silakan. Boleh nggak lihat YouTube? Nah, itu kejujuran. Dan dia mendidik saya doktrin. Bukan doktrin, saya agak kasih wejangan. Bahwa kejujuran itu nomor satu. Nomor jujur. Sehingga dia menyatakan saya akan mengerjakan apa adanya. Sedangkan proses belajar membuat dia tidak menerima itu pelajaran karena online. Ujian bentuk ilmu kan. Dulu saya karena pengen 10, ya saya cari cara. Dan sekarang tinggal kembali lagi. Tapi pada intinya pertama aja. Kenapa agak nggak dibalik pengalaman dulu waktu kecil? Karena saya tidak mau dia seperti saya. Itu saya untuk memperbaiki kondisi itu lama kan, rehabnya lama kan. Karena kalau saya itu rehabnya lumayan lama. Ya Kak. Berarti sih aku bisa mengatakan saya tidak merdeka. Ini bisa. Saya tidak merdeka. Kenapa? Belajar harus online. Kalau nggak ada kuota nggak bisa belajar, dia nggak merdeka. Dengan kondisi seperti ini, saya nggak nyalahin aturan ya. Mau nyalahin kopi juga gimana gitu, dah emang harus ada ketetapan ya pinter-pinternya. Nah, masalah itu silakan terjemahkan yang merdeka belum. Mangga lah itu mah. Iya gitu. Ya, jadi merdekanya sendiri mungkin bagi bisa multitafsir itu bagi seorang merdeka seperti itu, bagi seorang bahwa merdeka itu seperti itu. Kalau bagi saya sendiri, merdeka itu dia bebas, tapi tetap masih ada dalam batasan yang positif. Iya. Pertanyaan saya batasannya itu apa? Nah itu tadi kalau kita sebagai seorang muslim, pertama jelas norma agama, lalu kita sebagai orang timur Indonesia, norma adat ketimuran yang ya istilahnya itu kalau dulu nih misi sambil nunduk meskipun sekarang mungkin itu ya ini lagi yang itu etika ya, hukum, norma etika, norma akidah, norma adab gitu ya, terus norma hukum gitu. Kalau yang saya pahami sendiri ya meskipun saya bukan nggak kuliah jurusan hukum, ada banyak lah yang teman-teman gitu. Ternyata aslinya hukum sendiri ya mengadopsi selain mungkin dari dulu warisan Belanda ya, dia mengadopsi ada hukum, mengadopsi dari nilai-nilai agama, nilai-nilai dari adat ketimuran. Ya kalau pada dasarnya hukum itu ya normal gitu ya. Kecuali kalau misalnya katakan tadi ada hukum yang abnormal gitu ya, yang membatasi gitu. Nah itu pertanyaannya itu normalnya hukum di kita gitu. Saya bilang coba komen sih. Kalau yang namanya hukum manusia mah banyak yang kan ulama ada kan, karena kan di dalamnya punya kepentingan. Ini contoh kasus saya ya. Kalau rumah tangga bikin aturan sih, dan aturan itu menguntungkan saya. Kamu bagian ngepel, kamu cuci piring, kamu ayah apa? Kan ayah malah tua kamu. Ya kamu yang kerja. Nah itu kan udah Nah, itu penjajahan itu ya. Saya lakukan itu penjajahan. Saya penjajahan. Berarti saya harus membebaskan. Ya pada intinya itu selalu pertanyaannya ya bahasan ini supaya kita lebih sabar, karena untuk memaknai apapun dalam hidup itu butuh kecerdasan. Kecerdasan itu hadir dari pengalaman, dari pemikiran, dari moral kita, dari mental kita, cara berpikir kita. Dan sekarang sih saya banyak sekali merubah aturan dalam hidup. Dan saya merasa sangat tidak merdeka. Semakin tua itu semakin tidak merdeka. Dulu saya bebas makan,
Sekarang saya batasi. Ah, Semakin banyak tahu, semakin takut. betul. Minum kopi, aduh ini gulanya nih, gula putih nih. Oh, Mau makanan ini, waduh ini junk food nih. oh. Akhirnya saya ternyata untuk saat itu tidak merdeka. Nah, kayak seperti itu. Enggak, kalau merdeka mah sanggunan kan maksudnya. Kalau untuk makna merdeka saya kayak dulu kan bebas aja. Berarti makna merdekanya itu sebebas-bebasnya gitu. Bukan sebebas-bebasnya juga sih. Ada batasan takut juga sih. Cuman kalau dulu tuh merdeka itu apa yang saya sukai. Selama itu batasannya tidak melanggar wilayah buruk, saya lakukan. Nah, itu memang merdeka yang sebenarnya kan. Tapi kalau tadi kata Akang tadi, wah saya udah tua nih, nggak apa ya, ternyata saya harus makan, nggak boleh makan malam sehingga nanti berdampaknya karena tubuh udah nggak kayak dulu lagi. Nah kalau menurut saya kalimatnya nggak pas kalau saya nggak merdeka sekarang makan dibatasi. Ya kalau menurut saya konotasi kata merdeka tuh nggak tepat kalau untuk arah situ. Nggak tepat gitu. Nggak, kalau menurut saya tuh. Kalau saya sih punya kuat jadi. Apa tuh? Dan kalian akan dijajah pada waktu itu. Dijajah sama COVID, dijajah sama umur, dijajah sama apa kondisi yang semakin berkembang. Betul. Ketika kamu punya istri, kamu tidak bebas melakukan perempuan. Ketika punya anak, kamu tidak bebas melakukan hal-hal gila. Jadi anak kamu bisa mencontoh. Betul. Kan seburuk-buruknya orang nggak mau kan anaknya dulu nggak penjahat misalnya. Iya betul. Mau nggak anaknya penjahat pasti nggak mau. Secara umum nggak mau. Jadi kuat saya hari ini dan kita akan dijajah pada waktu itu. Nah, dijajah itu silakan terjemahkan sesuatu yang positif. Jadi dijajah itu baik. Tapi kalau misalnya lihat ada satu nabi ya, hadis nabi tuh, dunia si jenuh mukminin. Memang dunia ini penjara bagi orang beriman tuh. Dunia ini penjara. Tapi dunia ini memang penjara bagi orang beriman. Supaya dia merdeka dia mati dulu. Mati. Berat ini. Berat kan. Nah, dunia ini penjara bagi orang beriman. Bagi orang beriman. Iya. Kalau yang tidak beriman, iya dia bukan penjara. Nah, kesenangan. Kesenangan. Oh berarti mendingan tidak beriman dong biar senang-senang. Bisa jadi. Tapi nanti balasannya. Itu. Dan bukan nanti saja. Itu dibahasnya harus di ruangan yang berbeda. Yang berbeda. Iya, karena ya kalau diambil dari sudut pandang itu, ya itu hukum tertinggi Pak. Dunia ini penjara. Ya tadi katakan itu ada kuat gitu ya. Kita akan dijajah pada akhirnya. Kita akan terjajah pada akhirnya. Pada akhirnya. Sebenarnya itu enggak dari akhir. Kalau melihat dari kuat Nabi, bukan kuat hadis kalau Nabi itu ya. Dari sebelum lahir pun memang sudah ditetapkan bahwa dunia ini kalau bagi orang beriman itu ya memang penjara. Ada aturan harus begini. Tapi nah itu yang seakan-akan kontradiktif ya tadi. Tadi kan dikatakan bahwa dalam agama kita ini Muslim, Islam ini zat yang maha mencipta itu juga ngasih kebebasan. Tapi di sisi lain, kenapa ada konsekuensi? Ada konsekuensi. Merdeka, aturan, konsekuensi itu mah satu paket gitu ya. Ini satu paket betul itu. Jadi saya pernah nonton film kan. Ini serius ini. Bukan tadi kuatnya tadi itu. Iya. Kita ini akan terjajah pada waktunya. Iya pada waktunya. Tua, lu nggak bisa lagi makan petai. Itu makan asin sambal petai nikmat kan. Begitu tua, lu kena darah tinggi. Kita dijajah. Dulu saya merdeka, main pakai motor ke sana, Udah bisa kan? Sekarang dua kali kunjungan, udah berat pundak. Coba, ketika baru menikah begitu bebas. Ketika udah menikah, dijajah itu kan? Dijajah. So, yang nonton sama kunjungan teman saya ngalamin. Sejak itulah saya tidak pernah mengatakan itu. Betul. Tidur saya bawa. Begitu dekat itu. Mau mandi saya bawa. Sakit kemerdekaan. Yang pernah ngalamin, yang silakan berbagi. Komen juga. Berbagi. Saya tadi lanjut ya. Gimana? Pernah nonton film kan? Judulnya itu Life is Beautiful. Hah? Life is Beautiful. Jadi dia itu seorang di Jerman itu Nazi kan? Apa? Saya lupa ya. Apakah dia itu Nazi atau emang negara lain Polandia? Ketika dijajah tuh sama orang Nazi, dikuasai,
endingnya itu dia tuh walaupun udah ditodong kepalanya sama pistol gitu ya, dia meyakinkan dirinya kemerdekaan itu ada dalam pikiran. Oh. Selama pikiran kita bisa bebas kemana saja merdeka. Jadi berburu pun saya bebas pikiran. Saya berdiri sebagai seorang manusia yang tidak terjajah. Wah itu keren Pak. Oh iya, asli. Tapi kan sok cobaan belakang itu petrol. Iya. Nah, kita terjajah. Betul. Karena belum tentu kita punya mental seperti itu. Betul. Jadi saya mengambil maknanya bahwa merdeka itu ada dalam pikiran. Karena begitu pikiran kita menyatakan apa yang saya lakukan salah, otomatis kita terjajah oleh waktu, terjajah oleh dunia itu. Tapi kalau pikiran kita sehat, kita itu merasa sangat terbuka. Nah, contoh kalau tadi ya kasus tadi di telepon istri, kalau kita nggak punya sama-sama istri, bebas. Telepon, ya punya telepon, kasihin aja. Karena nomor-nomor seribuan ada yang handphone satunya lagi. Itu sebenarnya. Benar nggak? Berarti yang merdeka itu dia nggak kreatif, nggak cerdik. Dia simpan di situ-situ. Jangan ditiru ya. Soalnya untuk menyembunyikan handphone satunya lagi itu Perlu perjuangan. Kecerdasan itu. Perlu perjuangan dan kecerdasan. Simpan dulu di dashboard mobil. Ya, pinjam handphone, lempar kasih. Nomornya cuma itu tuh aja. Modal yang sisanya itu Nomor rawat itu di handphone yang satunya di lagi. handphone satunya lagi. Jadi kita itu seakan-akan punya pikiran double. karena mereka dalam pikiran. Ya, pokoknya itulah intinya. Ya. Saya bingung kalau ngomong merdeka, silakan teman-teman terjemahin sendiri. Kalau kita salah, ya mangga di debat itu boleh. Nah, mangga di komen aja lah. Ini mah happy aja supaya kita itu jangan dijajah. Ya. Dalam semua kejadian mungkin bisa ketawa. Dalam semua kejadian kita bisa. Dan dalam semua kejadian yang sama kita pun bisa dijajah. Bisa dijajah. Kamu jangan begadang. Kenapa? Nanti kamu sakit. Saya begadangnya ada penyakit. Gitu kan. Jadi silakan pilih. Kita berdirinya mau di sisi mana? Insya Allah kita selalu merdeka. Aturan pemerintah ini banyak aturannya. Ya udah kamu jangan ngikutin aturan itu. Biar merdeka gitu. Ya. Mancing. Merdeka. Ngapain kamu demo gitu kan? Apa dia nggak? Saya mau perjuangkan negara saya. Ya jangan diperjuangkan biar mereka. Biarin aja. Mancing aja. Mancing aja udah. Tapi lama-lama dia bisa terjadi sama ikan kan? Bisa, karena dia umpan bukan. Saya jadi panjang gitu. Teman saya bikin umpan. Itu harganya bisa 1 HP. Apa dulu? Sebenarnya kalau dia nggak bikin umpan, dia HP-nya bisa buat umpan perempuan yang lain. Karena tadi HP kedua itu bisa disimpan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Karena dia memilih bikin umpan, mancing, jadi dia selingkuh aja ikan. Kayak istrinya, kamu kemana aja? Dimarahin lagi sama istrinya. Mancing, dimarahin sama. Jadi nggak ada bedanya punya selingkuhan sama mancing sama. Dimarahin. Jadi yang menjajah itu istri. Kayaknya kalau ada teman kita yang lihat konten ini, Wah iya, ada di dalam. Soklah, semua juga mengakui. Kalau saya merdeka karena saya nggak suka mancing. Saya nggak suka mancing. Nggak suka mancing dan HP 2. Karena saya nggak suka mancing. Ya saya HP-nya 2. Satu untuk pekerjaan lain, yang satu lagi untuk keluarga. Jadi ketika saya ada kerjaan lain nggak mengganggu. Ketika dengan keluarga nggak mengganggu. Tapi repotnya itu saya lagi kerja, keluarga telepon dua. Terjajah lagi saya dua-duanya. Alhamdulillah. Ya jadi memang kata kuatnya tadi kata Akang itu semua akan terjajah pada waktunya. Semua akan terjajah pada meskipun konotasi terjajahnya tuh. Tapi Akang beda pendapat boleh ya. Itu saya. Pasti berbeda. Dan kita akan terjajah pada waktunya. Dan waktunya itu sebenarnya dimulai dari saat Anda merasa tidak nyaman. Itu terjadi. Ketika kita bayangin bayi, anak-anak, wah main bebas ini nyaman. SD mulai terkonfirmasi.
kita agak balik ya, 10 tahun, Hmm. 17 tahun mulai penjajahan terjadi. Oh. Umur 20 tahun penjajahan terjadi. Kita kerja, punya bos, punya aturan, menikah, ada Ya, istri, ya. punya Punya anak, anak. semakin terjajah. Betul. Sebenarnya itu kita itu akan terjajah pada waktu itu. Ya, kecuali dia mancing Punya apa dulu? dan punya HP 2. Iya. Masya Allah, maaf teman-teman. Nanti kita undang teman-teman yang merasa terjajah memperingati kemerdekaan ini. Siapa yang mau diundang merasa terjajah, ngacung aja, Iya. komen aja. Saya mau diundang dan saya merasa terjajah. Nanti saya kasih ujangan gimana tidak terjajah. Ada yang merasa terjajah di rumah, ada yang merasa terjajah di pekerjaannya, Semuanya. ada yang merasa terjajah di lingkungannya, harus begini, harus begitu, sampai ada kan? Ada teman nih, kalau saya sampaikan kayaknya teman-teman tuh pada tahu karena dia sudah terkenal, dia sudah jadi artis. Dia sampai merasa terjajah di tempat tinggalnya, Di pekerjaannya. bukan di lingkungannya. Dia Muslim, tapi dia nggak suka dengar azan. Saya merasa terjajah nih, saya merasa tertekan nih. Saya cari di mana di satu daerah yang tidak ada azan. Akhirnya dia berangkat ke Bali. Di Bali nggak ada yang aja. Di Bali nggak ada yang azan karena memang mayoritas bukan Muslim gitu ya, kecuali di daerah-daerah tertentu. Jadi kalimat Dia terjajah, terjajah oleh aja ya. dia merasa ya dalam tanda kutip ya, dia merasa dia bukan terjajah, tertekan dengan suara itu. Tapi ya itulah relatif ya. Tapi saya pernah lihat di YouTube ada satu artis tuh yang artis yang action tuh, artis action. Dia ketika ada syuting di satu daerah Muslim di Turki atau di mana, dia awal tuh setiap pagi itu kan ada azan bersubuh tuh. Awal dia merasa terganggu. Ada suara apa jam segini dia subuh merasa terganggu. Ya kedua kali, ketiga kali, nah kurang lebih ketiga kali ke sana, kok saya merasakan kenyamanan dari suara azan itu. Mungkin dia dibukakan hatinya. Dibukakan hatinya. Jadi ya ada orang yang seperti itu dia merasa terjaga. Ada orang yang dalam kondisi tertentu awalnya merasa terjajah tapi setelahnya dia malah jadi. Berarti ini kan ada kuat tapi bukan dari saya. Jadi kuat benar. Apa tuh? Kita itu tidak bisa menutup orang lain. Yang bisa kita lakukan menutup telinga kita. Kalau kita merasa terganggu dalam tanda kutip terjajah, ya abaikan aja. Kita tutup aja telinga kita tanpa harus berubah apapun dia berubah. Mungkin itu lebih bijak ya. Karena tetap tadi kita itu akan terjadi pada waktu. Iya. Kayaknya untuk bahasan merdeka, ya mungkin kita cukup dulu ya. Cukup. Tadi saya udah merasa merdeka, tertawa sampai sakit perut. Karena saya begitu beres podcast ini kan. Wah itu ditanya sama saya. Mana HP yang kedua? Mana yang kedua? Oh, jangan mancing. Jangan mancing. Mending mancing. Gitu. Ya, pokoknya gitu ya. Kita itu akan terjajah pada waktunya. Atur nuhun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.